Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Khatal iman hafizakumullah. Al-ummatul islamiyatul ummatul mutamayyizah. Umat Islam adalah umat yang istimewa, umat yang memang beda daripada yang lainnya, hafizakumullah. Sehingga konsekuensinya, hafizakumullah, ketika kita ini adalah umat Islam, umat yang berbeda, maka kita harus punya nilai lebih, mempunyai mumayyizat, keistimewaan, mempunyai khasais, karakteristik yang tidak boleh sama dengan yang lainnya. Tema ini penting Bapak Ibu sekalian. Pertama, penting untuk meluruskan sebuah asumsi yang salah, di mana sebagian masyarakat ketika menilai sebuah kebenaran itu sering ukurannya adalah orang yang terbanyak. Walaupun ukuran itu tidak selamanya salah, tetapi kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, apalagi di awal-awal dakwah, ketika ada seseorang yang saleh atau seorang perempuan yang salihah yang komitmen dengan ajaran keislamannya dengan penuh sumuliyah dan takamuliahnya, maka sebagian masyarakat, bahkan mungkin sebagian besar, mengatakan itu anak paham apa, aliran apa, ikut jamaah apa. Ini yang sering kita hadapi ketika seseorang mulai mempunyai kesadaran untuk mengamalkan Islam secara benar, secara kafah, maka komentar sebagian masyarakat, ini kok beda? Maka jawaban kita, memang kita beda. Karena umat Islam adalah umat yang mutamayyizah. Bahkan ini tidak hanya di kalangan awam. Media-media yang dimiliki oleh orang-orang kafir sengaja menabrakkan aktivis-aktivis dakwah dengan mi'yar, tolok ukur, yang tolok ukurnya itu adalah banyaknya orang, mayoritas orang. Sementara kalau kita temui di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya ibadallah, tidak sedikit ungkapan yang berbunyi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui. Atau walakinna aktsarahum la yashkurun, tetapi sebagian besar mereka tidak syukur. Dan juga banyak ayat-ayat yang memang kita tidak boleh sama dengan yang lainnya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu seperti orang-orang yang mendengar tetapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Ulama tafsir mengatakan mereka mendengar Quran dibaca, tetapi mereka tidak mendengar, maksudnya mendengar dengan mengamalkan, dengan mentadaburi. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, sampai sekarang ini ada nggak orang mendengar, ceramah mendengar, Quran mendengar, tapi tidak diamalkan? Ada nggak? Tidak boleh seperti itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa. Jadi tidak sedikit ungkapan yang jangan seperti mereka, jangan seperti, atau juga in kuntum tu'minuna billah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Berarti di sini ada isyarat orang mengaku beragama Islam, orang mengaku beriman, tapi tidak jujur dalam pengakuannya. Contoh dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
Maka apabila kamu berselisih tentang perkara, ulama tafsir mengatakan tentang perkara maksudnya adalah urusan agamamu dan urusan duniamu. Kalau kamu berselisih, kembalikan pada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Ulama tafsir mengatakan ketika Nabi masih hidup pada Rasulnya, ketika Nabi sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, pada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya bertanya Bapak Ibu, kalau ada masalah, ya, terutama urusan politik, Pak, ya, kisruh masalah pemilu, terutama pemilu, dikembalikan pada siapa, Pak? Hah? Hah? Dapat keadilan, Pak? Makanya tidak pernah jadi mata, tidak pernah ya kita lihat kebaikan hatinya, karena salah. Jadi apabila kamu benar-benar beriman, atau dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara masyarakat ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidak beriman. Berarti di dunia ini ada sekelompok manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidak beriman. Saya bertanya Bapak Ibu, kalau ini ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira di zaman sekarang ada atau tidak ada? Ya, sedikit atau banyak, Mas? Banyak atau buahnya? Nah, inilah pentingnya tema bahwa kita memang harus beda. Ini terutama bagi saudara-saudaraku, bagi ikhwan akhwat, ketika memulai tarbiyah, sering kita dapat curhat, Ustaz, saya dimusuhi orang, Ustaz, saya dituduh macam-macam. Ya memang begitu. Ya memang begitu, tabiatul dakwah. Tabiatul dakwah, karakter dakwah seperti itu. Walaupun kita tidak menyuruh ya, diri kita untuk selalu berbeda dengan setiap orang. Karena yang maksud beda di sini, bedanya adalah mutamayyiz. Bedanya itu istimewa, tidak asal beda. Bedanya adalah sesuai dengan perintah Allah, bukan selera yang penting beda. Hafizakumullah. Ya. Jadi jangan sampai asal beda. Umpamanya asal beda itu, sudah tahu bahwa masjid tertentu, musola tertentu, kalau sholat baca Bismillah karena mazhab Imam Syafi'i. Kalau dikatakan beda, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa enggak baca Bismillah? Yang penting beda. Walaupun boleh ada riwayatnya, tetapi dalam fikih dakwah jangan menghadirkan kekisruan di tengah-tengah orang yang belum paham. Menurut saya, kecuali orang-orang yang sudah tahu semua tentang hukum seperti itu. Ini maksud saya, jangan yang penting beda. Ya, ketika kita mau sholat kayak semalam, kita jamak maghrib dengan isya, harus dikasih mukadimah dulu bahwa di dalam sunnah Nabi ketika ayyamul amtar, ya, musim hujan, diperbolehkan menjamak maghrib dan isya karena Nabi menjamak. Ditambah kalau kita mazhab Imam Syafi'i, karena Indonesia mayoritas Imam Syafi'i kita tahu. Kalau pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, syaratnya boleh menjamak di masjid. Yang pertama, sholat jamaahnya di masjid. Yang kedua, ketika menjamak masih ada hujan. Jadi jangan sampai dijamak di rumah atau di masjid tapi tidak hujan, baru gerimis sedikit sudah jamak. Sehingga anak-anak kita biasanya aduh asik ini hujan, padahal baru gerimis, jamak sah jamak. Jadi maksud saya, ya tidak asal beda, tapi bedanya adalah mutamayyiz, yang tidak sama dengan orang kafir, yang tidak sama orang fasik, hafizahullah. Walaupun kita tidak boleh fanatik, tetapi saudara sekalian jangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat benar-benar mutamayyiz? Bagaimana caranya agar kita ini istimewa, tidak sama dengan yang lainnya, hafizahullah. Jadi ini penting. Dalam ilmu dagang aja kita harus beda. Ya. Padahal cuma ingin dunia saja, apalagi kita dunia akhirat. Sudah barang tentu kita harus istimewa. Yang pertama adalah kita harus punya sifat furqan, al-furqan. Karena memang sumber kita disebut al-furqan.
Di antara nama-nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Bahkan ada surat namanya Al-Furqan, yaitu surat nomor 25 ayat pertama. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kenapa di sini disebutnya Al-Furqan, tidak Al-Fariq? Ya. Kalau Al-Fariq, fa artinya dibuang, nggak usah dihitung karena alif itu ziyadah tambahan. Fa, alif, ra, qaf, cuma 4 huruf. Kalau Al-Furqan artinya dibuang, furqan 5 huruf. Di dalam kaidah tafsir dikatakan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kalau ada kata yang hurufnya lebih banyak padahal artinya sama, maka maknanya itu lebih mendalam, lebih banyak, lebih luas. Jadi kalau Al-Fariq hanya pembeda, makanya ketika kita mendengar ungkapan Quran adalah pembeda, yang ada di benak kita adalah yang selalu mudah kita pahami, ya pembeda antara hak dan batil. Apalagi Bapak Ibu, pembeda antara halal dan haram, pembeda antara apa lagi? Dan biasanya mikir orang-orang, karena hanya itu yang dipahami. Sementara masih banyak lagi. Kita mulai kaum muslimin, kita semua hafidhakumullah dianggap istimewa. Kalau hidup kita ini benar-benar hafidhakumullah, ya, beda. Hidup kita ini hanya ada yang halal saja, yang haram-haram tidak masuk dalam diri kita. Makanya di antara doa yang harus kita, atau doa yang sering kita baca adalah Allahumma aghnina bihalalika an harami. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan yang halal, jauh daripada yang haram. Berarti ini undang-undang rumah tangga kita, undang-undang perusahaan kita, undang-undang jamaah kita, undang-undang partai kita, undang-undang masyarakat kita. Dalam hidup kita cukup yang halal, jauh dari yang haram. Itu baru kita beda, hafidhakumullah. Kalau seandainya na'udzubillah min dzalik umat Islam mau yang halal yang haram, orang kafir juga ada halal yang haram, apa bedanya? Masya Allah. Maka cukuplah hidup ini yang halal. Jadi Bapak Ibu saya kasih tahu supaya kita tidak bingung. Lebih baik gaji kita setiap bulan 50 juta halal daripada setiap bulan 1 juta tidak halal. Kenapa? Jadi jangan sampai kalau bicara halal itu selalu contohnya sedikit. Walaupun juga lebih baik 5 juta halal daripada 10 juta haram. Tapi contohnya jangan cuma satu lah. Kadang-kadang jamaah pengajian yang ingin bangun masjid untuk memotivasi masyarakat ini selalu begitu. Ibu silakan infak walaupun 10.000, yang penting ikhlas. Itu gak semangat panitia lama itu masjid tadi. Lebih baik 10 juta ya ikhlas daripada 10.000 tidak ikhlas. Dan begitu semangat kan, ini cepat berdiri masjid. Kemudian juga pembeda antara hak dan batil. Kita istimewa ya ibadallah kalau kita selalu komitmen dengan kebenaran. Islam adalah hak, Quran adalah hak, sunnah adalah hak, surga adalah hak, neraka adalah hak, dakwah adalah hak. Jadi hidup kita ya ibadallah mengimani yang benar dan menolak yang batil. Jadi kalau ada seseorang mengaku beragama Islam masih mau yang batil juga, ya gak beda. Makanya orang mengatakan sama aja. Kadang-kadang ada orang politisi, ya agama syariah kok sama saja, ya partai Islam kok sama saja, ya anggota pengajian kok sama saja. Kenapa? Bisa jadi memang yang pertama orang tidak senang dengan kita, tapi kita muhasabah. Jangan-jangan ada sebuah perbuatan atau sikap yang kita salah, yang harusnya cenderung pada hak, kita cenderung kepada yang batil, sehingga dikomentari ya sama saja.
Ya kalau sama saja ya tidak khairul ummah, tidak sebaik-baiknya umat. Maka diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita harus mutamayyiz dengan cara al-iltizam bil haq, komitmen dengan kebenaran. Kenapa? Karena aslinya manusia itu cenderung kepada kebenaran. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa fajtalathum asyayatin an dinihim." Sesungguhnya aku ciptakan seluruh hambaku hanif. Hunafa jamak dari kata hanif yang maknanya al-mailu ila haq 'anil batil. Selalu cenderung kepada kebenaran, jauh dari kebatilan. Lalu kenapa bisa berubah? Ya ibadallah, kenapa jadi fasik, jadi ahli bid'ah, jadi orang yang zalim? Ya, lalu mereka dijauhkan oleh setan-setan dari agamanya. Jadi sebenarnya bapak yang saleh, ibu yang salehah, asli kita itu cenderung kepada al-haq. Jangan sampai kita punya hobi madhab tapi Ustaz kita inginnya yang hak, tapi kalau yang hak saja Ustaz enggak lucu. Ya, tapi banyak tapinya. Tapi Ustaz kalau kita yang hak-hak saja nanti banyak orang yang tidak tertarik. Saya bertanya, kita hidup ini untuk menyembah Allah agar orang tertarik. Jadi ini caranya kita agar mutamayyiz. Yang ketiga ada disebut Al-Furqan, li'annahu huwa alladhi yufarriqu baina risalah al-mu'aqqatah wa risalah al-khalidah. Jadi Quran disebut Furqan, ya, beda, berarti kita juga harus beda karena kita Quran. Karena Quran membedakan antara risalah yang temporer dengan risalah yang abadi. Bapak Ibu saya bertanya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud dan sebagainya, ketika diberikan kitab suci oleh Allah, kitab sucinya untuk sepanjang masa atau untuk zamannya saja? Sementara Quran berarti kita harus beda ya ibadallah. Kita harus menjadi orang yang sepanjang masa, yang risalah kita sepanjang masa. Jangan menjadi seorang muslim yang musiman. Yang musiman tidak sepanjang masa. Seperti apa itu musiman? Rajin ibadah kalau di bulan, rajin baca Quran kalau di bulan, rajin baca Quran kalau malam. Yang dibaca surat nomor berapa Bapak Ibu? Yang lainnya? Walaupun masih bagus, masih mau baca surat Yasin daripada tidak. Tapi kita beragama tidak ya daripada. Kita beragama Islam harus sesuai dengan ajaran Allah, bukan daripada. Hafidzakumullah. Jadi sepanjang masa. Ada sebagian orang rajin berislam, rajin semangat mengamalkan Islam, Bapak Ibu. Itu biasanya ketika masih berkuasa atau setelah pensiun, Pak. Masjid-masjid itu penuh di mana-mana, kebanyakan para pejabat atau pensiun. Saya bertanya, Fir'aun ketika mau meninggal dunia, yang sewaktu menjabat mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Begitu tenggelam ditenang oleh Allah, baru mengatakan wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang Islam. Baru mengaku kebenaran Islam setelah seluruh ya keangkuhannya, kesombongannya itu sudah tidak bisa ya, tidak bisa diandalkan. Tentaranya tidak bisa menolong, kekuasaannya tidak bisa menolong, hartanya tidak bisa menolong. Baru wa ana minal muslimin. Jadi fitrah manusia dalam kaedahnya itu bermuncul kembali ketika dunia yang dibanggakan itu habis, baru dia sadar. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pejabat baru sadar kalau mau mati, mengikuti madhabnya siapa Pak? Pak, suami baru sadar ketika sudah sakit keras, ya gak punya apa-apa, ya biasanya Bapak Ibu, suami hobinya kawin, yaitu mengikuti madhab PNS, pengagum nikah
Itu tahu Pak. Itu kalau sudah sakit, ya, udah nggak ada yang dibanggakan, hartanya habis, biasanya kembali ke istri yang keberapa Pak? Masa Bapak hafal Bapak ini punya pengalaman kan? Kita ini punya risalah al-khalidah. Makanya Quran dijaga oleh Allah. Makanya Zabur, Taurat, Injil tidak dijaga oleh Allah karena risalahnya isinya hanya untuk waktu Allah. Makanya kita beda. Di rumah kita Islam, di masjid kita Islam, bisnis kita Islam, ngajar kita Islam, keluar kota kita Islam, keluar negeri kita juga Islam. Ini ya ibadah yang menjadi kita beda dan tetap istimewa. Hafizahumullah beriman. Ini yang pertama, yaitu Al-Furqan. Sebelum yang kedua, bagaimana caranya kita ini harus betul selalu Furqan dan Furqan. Memang kita beda. Kita punya filter sehingga al-batil tidak bisa menyentuh diri kita. Hafizahumullah. Al-haram tidak bisa menyentuh kita. Modalnya adalah at-taqwa. Coba Bapak Ibu lihat dalam surat Al-Anfal ayat 29, surat yang merupakan mars perjuangan setiap aktivis dakwah, sehingga hafal kita pada surat Al-Anfal semoga sama dengan hafal kita surat Al-Fatihah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman karena manusia tidak semuanya bisa. Makanya bukan ya ayyuhan nas. Jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberikan furqan kepada kalian. Kamu diberikan filter sehingga tidak semuanya masuk ke diri kita, hanya yang hak saja, hanya yang sunnah saja, hanya yang halal saja. Bapak Ibu, itu janji Allah. Kalau janji Allah itu pasti atau mungkin Pak? Pasti. Kalau janji calon gubernur dan calon presiden Pak, pasti atau mungkin? Pasti juga Pak, pasti apanya Pak? Nah, ini harus sering diulang-ulang supaya rakyat tidak tertipu oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi pasti kita diberikan furqan, itu janji Allah. Yang penting kita benar-benar bertakwa, bertakwanya serius. Mari kita buktikan. Ya, contohnya kalau Nabi nanti Bapak Ibu mau itu mana bisa. Sekarang manusia biasa yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, begitu beliau lapar, ya, orang terbaik pun juga lapar, orang soleh pun juga lapar, manusia. Ya, Pak. Begitu lapar, sana lapar. Di jalan dia lihat ada sepotong buah. Kira-kira kalau di Arab buahnya apa Pak? Durian atau rambutan? Ya. Kemudian beliau makan. Ya, sebelum saya bertanya Pak, sebelum saya jawab pertanyaannya Hafizahullah. Kalau Bapak menjadi anggota Majelis Ulama di Komisi Takwa, ada sepotong buah, jeruk atau apel Pak, jatuh dah, ditinggalkan oleh yang punya, cuma satu aja sepotong buah. Kira-kira hukumnya apa Pak? Halal, haram atau syubhat? Disebut haram bukan punya kita. Disebut haram mungkin orangnya sudah hari itu namanya juga buah satu masih diambil lagi. Apa kira-kira Pak? Katakanlah seandainya itu sudah. Begitu dimakan oleh beliau Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Pak, sampai tergurat berhenti Pak. Berhenti, tidak bisa masuk ke perut beliau radhiyallahu anhu. Kenapa ya ibadallah? Karena beliau orang yang bertakwa sehingga perutnya ya ibadallah tidak bisa menerima sesuatu kecuali yang halal. Insyaallah. Mari kita bandingkan dengan sebagian kaum muslimin hadahumullah di zaman sekarang. Seandainya ada orang korupsi atau nyuri dapat uang sampai 5 juta, yang 1 juta untuk makan dengan istri dan anaknya. Makan ini sate alit Pak, itu kita sate alit yang kalau matang disuguhkan anget-anget, makan oleh suami istri dan anak. Kira-kira montah enggak Pak?
Kenapa ini jelas-jelas haram bukan bersubat? Kenapa kok bisa Anda muntah? Apa Pak dalilnya? Dalilnya kata santri adalah li'anna biso minal kulino, al biso minal kulino. Pak, itu bahasa Arab, bahasa Jawa. Udah biasa hafizahullah. Orang udah biasa maksiat itu nggak ada beban. Orang ada biasa haram dia masuk semuanya hafizahullah. Maka kita harus muhasabah. Kalau sampai ada yang sudah haram bisa masuk, nggak muntah, berarti takwa kita belum benar-benar takwa. Makanya takwa digambarkan secara konkret oleh sahabat adalah takwa itu adalah kamu berjalan di atas jalan yang sempit, kecil, licin, kemudian ada durinya, banyak durinya. Bagaimana Pak cara berjalannya agar selamat? Itulah takwa. Jadi takwa bukan hanya di saat khutbah Jumat, di saat ceramah yang seperti inilah, terpenuh kehati-hatian ya ibadallah. Maka orang-orang tua kita dulu yang masih hidup, hafizullah sebelum meninggal rahimahullah, hati-hati benar kalau ada anak megang duit padahal orang tuanya ngasih. Lekon di duit mi. Sekarang anak dari luar memegang duit yang banyak. Duit dari mana itu? Kira-kira kembalikan yang punya atau bagi itu. Jadi kadang cara mengajarnya orang tua udah beda, hafizullah. Nah, itu Furqan. Yang kedua, hafizullah. Bagaimana agar kita benar-benar beda, istimewa. Istimewa di sisi Allah walaupun dunia seluruhnya mengecam seandainya. Istimewa terbaik di mata Allah walaupun sebagian masyarakat kita mencaci kita dan berkata dimusuhi dan sebagainya, karena Nabi pun juga dimusuhi oleh orang-orang kafir. Hafizullah. Yang kedua adalah as-sadaratu fil khairat. As-sadaratu fil khairat, terdepan dalam kebaikan, seluruh kebaikan. Salat berjamaah terdepan, infak terdepan, baca Qur'annya yang paling bagus, berumah tangga yang paling bagus, di tengah-tengah rumah tangga yang terbaik. Kalau jadi suami dia yang terbaik, lebih baik daripada istri dan anak-anaknya. Di tengah-tengah keluarga bapaknya atau orang tuanya terbaik, di tengah-tengah keluarga mertuanya terbaik. Itulah yang menjadikan umat Islam menjadi umat yang mutamayyizah. Di tengah-tengah jamaahnya terbaik, di tengah-tengah partai Islamnya terbaik. Itulah ya ibadallah yang menjadikan ya kaum muslimin beda. Kita istimewa sehingga ya ibadallah di surganya juga istimewa. Hafizahullah. Saudara sekalian, seluruh sahabat Nabi ya, atas izin Allah insyaallah masuk surga. Tapi yang disebut secara khusus yang lebih dahulu, yang terdepan masuk Islamnya. Mari kita lihat surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Jadi sahabat banyak, kaum muslimin banyak, tapi disebut secara istimewa oleh Allah adalah wasabiqun, orang-orang yang terdahulu. Al-awwalun, yang paling awal masuk Islamnya ya ibadallah, minal muhajirin, dari sahabat muhajirin, wal ansar, dan sahabat ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang mengikutinya dengan baik, tidak asal-asalan. Apa? Hadiah dari Allah yang paling istimewa. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepadanya dan mereka ridha kepada Allah, diberikan surga, sama-sama ditutup dengan dzalika wal fawzul azim, yang demikian itu sukses yang terbesar. Jadi bapak ibu yang saleh dan salehah, kalau kita ingin menjadi orang yang paling sukses yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun,
adalah ukurannya kita dapat ridho Allah dan masuk surga. Ini penting diulang-ulang, Pak. Khususnya buat saya, buat kita yang pulang kampung. Karena orang kampung itu menilai orang merantau di Jakarta dan sekitarnya sukses kalau pulang apa, Pak? Mobil. Hah? Pulang? Bawa apa, Pak? Mobil. Pulang, bawa apa lagi, Pak? Duit. Nambah, mobilnya nambah. Ya, mobilnya nambah, hartanya nambah. Apa lagi nambah, Pak? Kalau berani. Masya Allah. Itulah kan sukses. Itu kan, Pak. Akhirnya apa? Sebagian orang yang pertama yang penting bawa duit banyak, walaupun haram-haram, walaupun hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ada teman atau saudara kita nggak punya uang, nggak pulang kampung, padahal punya kewajiban silaturahmi pada orang tuanya, saudaranya, paklinya wajib silaturahmi ya, menunjukkan bahwa iman kita benar. Karena hadisnya mangkana yu'minu wal yaumil akhir falyasir rahimah. Jadi tidak asal-asalan kita mudik itu, ada dalilnya. Walaupun tidak harus nunggu syawal. Jadi kalau kita beriman pada hari yaumil akhir harus silaturahim. Dan orang yang paling berat silaturahim adalah kedua orang tua. Jangan sampai orang tua dikasih yang sisa-sisa, uang sisa, pulsa sisa. Pak, orang-orang itu kalau punya pulsa banyak yang ditelepon siapa, Pak? Apa, Pak? Bro atau bro? Oke, bro. Orang tuanya dikasih apa? Pulsa sih. Orang tua masih duit orang tua biasanya sebagai orang, Pak, nunggu bulan apa, Pak? Jadi tidak ada anggaran khusus untuk bulanan, harian. Insya Allah. Jadi harus silaturahim karena nggak punya uang, takut tidak dikatakan sukses, akhirnya nggak pulang. Sudah nggak pulang sekian tahun, Pak, nggak pulang merantau, ngikuti madhabnya siapa, Bapak? Hah? Jadi saudaraku yang saya cintai, terdepan dalam kebaikan, terdepan dalam kebaikan di tengah-tengah keluarga kita, keluarga mertua, di tengah-tengah partai kita, masyarakat kita, yang terdepan dalam kebaikan baru kita istimewa. Makanya tadi wasabiqunal awwalun. Jadi jangan sampai malah mengeluh. Harusnya bangga, dimudahkan oleh Allah, dia terdepan yang paling dulu tarbiyah di RT RW-nya. Yang paling pertama tarbiyah di keluarga besarnya. Dan ini adalah disyukuri dengan mempercepat tarbiyah keluarga besarnya, mempercepat tarbiyah RT dan RW-nya. Jangan sampai malah kadang-kadang mengeluh. Karena ini sebuah kebanggaan. Allah memilih kita yang semoga dipercaya oleh Allah mengemban dakwah, mengemban risalah yang ibadallah. Ini caranya agar kita beda, dan bedanya adalah istimewa, bukan asal beda. Yang ketiga, hafidhahumullah, bagaimana caranya agar kita selalu istimewa ya ibadallah, ya, tidak sama dengan yang lainnya. Kalau beda dengan orang kafir jelas, beda dengan orang fasik jelas. Ini sesama muslim pun kita dimotivasi oleh Allah, beda kita daripada teman-teman kita yang lain. Bagaimana caranya? Yang ketiga adalah berharokah, berjihad, bermujahadah. Karena walaupun sama-sama beriman, hafidhakumullah, tidak sama antara orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang walaupun sama-sama disebut orang beriman. Dari mana dalilnya, Bapak Ibu sekalian? Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 95 sampai 96. La yastamil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajat wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Tidak sama. Bapak Ibu, saya bertanya, yang mengatakan tidak sama tadi siapa? Allah, Quran.
Tidak sama orang yang duduk aja, tidak bergerak. Ketika Islam dijelek-jelekan, ketika kaum muslimin dimusuhi, ketika ulama dituduh teroris, ketika orang yang baik-baik dianggap macam-macam yang menyudutkannya. Tidak sama orang yang seperti itu walaupun mengaku beriman. Tidak sama, jauh ketika dibandingkan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, jiwanya. Selisihnya jauh Bapak Ibu. Selisihnya jauh sampai Allah mengatakan dengan ungkapan darojatin, jamak dari kata darojatan. Kalau darojah tingkat itu darojah mufrad satu. Tapi kalau tingkatnya banyak darojatin, jamak muannats salim. Dan tafsir yang paling benar setelah tafsir Al-Quran bil Quran adalah tafsir Al-Quran bis sunnah. Di dalam sunnah dikatakan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah a'adda, telah mempersiapkan untuk lil mujahidin surga yang paling tinggi. Karena surga itu darajat bertingkat-tingkat, 100 tingkat. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang kedua, jaraknya bainas samai wal ard, jaraknya antara langit dan bumi. Bapak Ibu pernah mengukur langit dan bumi berapa kilometer? Itu antara satu surga dengan surga yang lain. Ini 100 surga. Maka santri bisa menerjemahkan bainas sama was sumurbur. Tahu sumurbur? Sampai dalam sejauh. Allah. Masya Allah. Dan surga yang paling tinggi diberikan pada para mujahid bernama Jannatul Firdaus. Maka Nabi bersabda, fa idza sa'altumullah, maka apabila kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdausa, mintalah surga Firdaus, fa innaha a'lal jannati wa awsatuha, karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang terbaik, dan itu diberikan pada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya. Semoga kita semua masuk surga. Jadi kalau sudah masuk surga, ya sudah sampai sini aja pengajiannya Pak ya. Yang penting kan masuk surga Pak ya.